Iya, mereka nggak mau ada Selena, bener-bener mereka udah tahu sih sebenarnya ini karena satu bendera kali ya, jadi mereka udah kayak mungkin hafal juga kekuatan masing-masing rosternya, masing-masing lawannya, sehingga adanya respect band untuk seorang Drian kali ini. Mereka nggak mau juga ada Selena kali ya, yang kalau kita lihat sebenarnya tadi ada Selena di match pertama, di mana ada Abyssal Arrow, Abyssal Trap yang mengganggu untuk early phase-nya, jadi bisa dibilang kayak bahkan Selena pun ketika Abyssal Arrow connect itu bisa menjadi one shot kill juga sebenarnya. Ditambah lagi sekarang Jawhead sudah diamankan oleh tim Onyx ID atau Onyx Esports. Di sisi lain, ini bisa dibilang Natalia adalah salah satu pengganggu yang luar biasa. Dan harusnya Onyx Esports sendiri juga harusnya udah tahu gameplay yang dimainkan oleh tim Onyx PH. Nah, balik lagi tapi di sini Momo-chan. Kenapa? Apa yang dia mainkan itu di script. Itu belum tentu dia akan keluarkan di turnamen saat ini. Belum tentu strateginya Yes. 100% dikeluarkan pas scrim juga ya. Bener. Pasti mereka masih menyimpan juga ini rahasia dapurnya mereka. Mereka nggak mau terlalu expose juga. Betul Dan sekali. kalau kita lihat Benedetta di sini sebagai salah satu hero yang emang lagi overpower banget, langsung dibuang juga. Dan bahkan aku tuh tuh? ngelihat Benedetta dipakai di tangan yang benar, itu benar-benar nggak bisa ditangkap dan nggak bisa dibunuh. Wah licin banget, Itu lincah banget. licinnya parah, nggak bisa dibunuh dan nggak tahu kenapa itu kayak ngerasa lebih Susah tebel. banget Nggak tahu tebel nangkapnya. atau karena imun kan? Hmm. Karena kita kalau kalkulasi dengan hero durability seperti Benedetta ini, Ah, mungkin kalkulasinya aku pernah tuh waktu itu main kayak udah pasti mati, tapi ternyata dengan imunnya, dengan dash-dashnya mereka itu yang bahkan ngebuat Benedetta sesusah itu untuk ditangkap dan bahkan merepotkan. Nah, dari Onyx Esports udah punya konsol seperti itu dan cukup cepat diamankan, dan Brody walaupun sudah di nerf, kalau nggak salah damage dari basic attack-nya itu jadi base 104 damage-nya diturunkan, ya. 104 attack atau speed-nya berapa tuh dinaikkan tapi tetap aja ya. Iya sebenarnya ternyata dia bakal menjadi pilihan dari tim Onyx Esports dan sudah diamankan di band yang ketiga, dan first pick-nya kali ini terbuka sangat bebas untuk banyak sekali hero. Tapi untuk Onyx PH sendiri, kita bakal melihat apa yang jadi prioritasnya. Kali ini kayaknya. Oh, tapi berarti Barat terbuka loh. Oh, Berarti Barat, Barat terbuka. Esmeralda, banyak banget Uranus juga sebenarnya. Aku sih Barat sih ya. Aku sih Barat mungkin akan Bareng dipakai sama sama Boots. Hilda bisa juga. Bisa Hilda, iya. Barat, Hilda, dan kalau untuk kali ini Kufra juga menjadi prioritas karena Oh, tapi Link Link. kali ini Barat dari- gak diambil untuk kali ini oleh tim Onyx ID. masih berpikir, masih ada satu slot uji kali ini. Kayak Barat juga sebenarnya pilihan yang tidak perlu apa ya diragukan lagi sih sebenarnya. Karena menurut aku agak lumayan cukup mahal dengan Link di pick yang untuk kali ini. Lebih Dia, gampang counter juga dia kan. bisa pakai Link di pick yang ketiga. Maksud Iya. aku gitu, karena di sisi lain Sebelum Haritnya- training phase ketiga kan. Yes, karena dari sisi seberang ini Haritnya udah punya, mereka dari Onyx PH sudah punya Harit yang sebagai mid laner harusnya. Nggak tahu, kalau kayak zaman dulu di MPL season 3 nggak salah Sugar dari Aura itu Harit side. Tapi kan dulu buff-nya masih bisa kan dari dua Iya. sisi kan. Sekarang kan cuma blue-nya cuma di atas, red di bawah. Betul. Dulu kan dua kan, maksudnya efeknya tergantung hero-nya. Nah, untuk kali ini, kalau menurut aku pribadi dari tim Onyx PH mereka berkesempatan untuk mendapatkan Barat yang bakal nyebelin banget untuk di sisi offline, apalagi untuk Esmeralda yang bisa dibilang dia cukup tebal walaupun sudah diisep-isep sama Esmeralda. Maksudnya Diserap. iya di Sedot, diabsorb, iya disedot. disedot. Kenapa Maksudnya kayak diisep? gitu. Iya, lebih kurangnya begitu. Tapi ternyata lapu-lapu kali ini yang sudah di revamp, yang kemarin kita tahu Sakit dia banget itu. bisa loncat sejauh apapun, bisa memberikan damage yang luar biasa. Dia bisa 3 kali hit beruntun kali ini ya dari zona lapu-lapu. Langsung diamankan oleh teman-teman dari Onyx Filipina bersama dengan Chow. Berarti kali ini oh enggak. Kenapa? Enggak. Oji enggak, kalau enggak, lagi enggak. draft gini biasanya dia mikir. Iya, aku kalau draft pertama ini kan game 1 kan Iya. untuk Onyx Esports. Nah, aku tuh biasanya ngeliat dulu aku kayak dia pakai apa, nanti nextnya kayak gimana. Nah, aku nggak tahu juga nih ini cowoknya bakal jadi damage atau jadi tank, karena bisa dibilang tamu sudah diamanin, berarti secara nggak langsung Onyx Esports tahu kalau tim Onyx PH harus butuh offlaner lagi kan. Berarti kemungkinan besar nih cowok tank kah? Kemungkinan bisa jadi kali ini, tapi gak menutup kemungkinan juga sih, masih banyak tank juga yang bisa dipilih, masih banyak fighter juga sebenarnya masih bisa diambil kali ini. Tapi melihat sudah ada lapu-lapu sepertinya kalau misalnya mau dijadikan cowok fighter juga oke. Dia lebih mengamankan Insita. Oh, dia takut di counter Iya. Haritnya. Pinter banget loh. Itu udah kayak natural banget. counter sih sebenarnya buat Harit. Sebenarnya
Kufra juga. Kufra lo menyebalkan juga lo Cimo. Tapi Kalau mereka misal- bisa pick Kufranya sih kalau mereka mau. Nah, tapi yang aku nggak expect tuh Minsitarnya pinter banget sih menurut aku dari Onyx PH. Menurut aku pribadi kayak Minsitar underrated kan, Aha. jarang digunakan tapi Betul, masih cukup ditakutin juga. benar Mereka dan benar-benar efektif. nggak mau ambil resiko sih. Efektif, Efektif banget. Bisa banget. aja sih band kelimanya Kufra, bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa efektif aku bilang? Chow juga nggak bisa. Sen punya di situ. Betul, setahu aku. Shunpo nggak bisa. Iya, Supo nggak bisa, terus Mereka- juga Chronodes nggak bisa. Betul. Itu pakai pokoknya yang ngedes nggak bisa dan Hayabusa sudah diamankan. Hayabusa kali ini dari tim Onyx PH tidak boleh dipermainkan. Sedangkan dari Onyx PH memiliki satu buah slot untuk ngeband dan dia harus pakai ini dengan cukup baik karena kalau tidak Onyx Esports bakal mengamankan hero yang lainnya dan bisa meng-counter dari draft mereka. Betul, apakah Kufra sesuai dengan prediksi dari Oji yang awalnya mungkin tidak ekspektasi bahkan Minsitarnya yang terlebih dahulu dibuang ya. Udah lebih pendek sih ya. Aha. Dia si Kufranya Oh lebih pendek, iya, kasihan banget ya. Tyrant defense-nya. Iya. Tarikan Tyrant defense-nya. Iya. Oh tapi Hilda, Ji. Hilda yang Cimo mau prediksi bakal coba diambil oleh tim Onyx Esports ternyata harus diamankan dan kali ini satu pick yang cukup krusial. Wen, oke. Sasa main MM kan? Oke, I told you before. berarti Sasa kali ini. Harusnya Sasa. Enggak, bisa enggak? Drian main one-one. Supportnya? Sasa. Coba lihat ya. Kamu Sasa atau Drian? Aku sih kayaknya yang Kopi main... ya? Tunggu, oke. Kopi Yang main ya? MM siapa? Ini yang main Aku, MM kan? Drian. Oke, menurut aku yang main MM Sasa. Kamu Sasa, aku Iya, Drian ya? kopi Oke, ya. brother semua kita lihat ya. Siapa yang main MM, Drian Ayo. atau Sasa? Menurut teman-teman siapa nih? Langsung aja spam di kolom komentar ya. Apakah Sasa atau Drian justru yang akan bermain one-man di sini. Tapi Yes. melihat Onyx Filipina, mereka harus nge-pick 2 hero terakhir. Mereka udah cukup pede sepertinya. Yes. Siapa yang akan mereka ambil? Apakah Kufra dari Oh, tapi Akai kali ini. Oh, berarti jadi off. Mungkin untuk nge-lock ke arah Nah, lo one-one. support Haritnya, woi. Oke, kemarin aku main Harit support susah banget, tapi kali ini satu pick terakhir butuh tank dari tim Onyx Esports. Kufra masih terbuka sangat bebas, Tigil masih ada, tapi untuk Rasi dengan tipikal dia yang cukup agresif, harusnya. Ntar Jauhetnya udah diamanin, Tigilnya udah diamanin. Enggak Tigil, sorry. Kayak Hilda. Kufra Ntar, sih. ntar, Kufra. Atau Hylos. Hylos? Enggak dong, dia tumbang. Dia gampang banget. Kayak mendingan... Oh, what? Sylvana? Oke, Silva. Oh, berarti Esmeralda-nya... Ya Sasa. Kamu Ya, kenapa Sasa. sih? Ya Sasa. Kan gue yang tebak padahal Sasa main MM duluan. Oke, Sylvana Tapi- bakal coba Sylvana tank di sini. Tapi bisa loh, Ci. Kenapa? Drian tuh juga main one-one jago banget. Iya, tapi mungkin mereka udah latihan dari kemarin-kemarin. Masa gue bayarin lu Soalnya kopi? gini, iya dong, Starbucks saya maunya. Apa? Gak ada. Ya ampun, Oji udah kalah, dia galak. Kesel juga kita. Oke buat kalian semua bentar banget. Bentar banget, bentar Betul lagi. Aduh gara-gara salah fokus. Betul, bentar lagi kita akan langsung memasuki ke game yang pertama antara Onyx Esports melawan Onyx Filipina. Kali ini jangan lupa untuk beri dukungan kepada tim Indonesia kita di MPL Invitational. Kali ini jangan lupa ya pakai hashtag IndoPride. Yes, benar banget. Dan buat kalian semua, Betul. jangan lupa untuk dukung tim Indonesia yang akan bertanding di Mobile Legends Professional League Invitational ini karena kita bakal lihat Indonesia bakal membawa pulang juara dari internasional lagi. Dan tentunya kita bakal langsung masuk di game pertama. Ini akan pertempuran saudara. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya? Onyx PH versus Onyx ID dan Sasa. Iya masih Sasa, udah masih dilihat-lihat. Padahal Kali gue, ini, padahal Eka yang ngasih tau situ ya. iya. Aduh. Kali ini Boots berada di area bawah, bakal bertemu dengan gelar di sini lapu-lapu. Esmeralda-nya sedangkan di sisi atas dari seorang Liaknu, Yes. bakal bertemu dengan Sasa. Wen. Tapi ternyata Rasi dia menggunakan seorang Sylvana, dia bakal tetap ganggu dan seperti yang udah kuduga dia tetap bakal menjadi seorang tanker yang agresif. Dan Betul. KID bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah peluru terlebih dahulu. Akankah dikasih ke seorang Hellcutter? Betul sekali. Tanpa diamankan, berlama-lama langsung diamankan. Talin di arah top lane, lihat Liaknu gak bisa bertahan cukup banyak. Sasa bakal lebih unggul untuk kali ini menggunakan one-one di arah top lane. Iya, dan kalau kita lihat berbalik lagi ke area mid lane-nya kali ini Hated. Oke, bakal coba dirusuh. Diganggu pergerakannya dengan Adrian dan juga Rasi. Sedangkan Jay sudah mulai mengumpat di dalam bush-nya untuk menunggu pergerakan dari teman-teman Onyx Indonesia kali ini. Tapi sepertinya belum ada yang terlalu bermain agresif ya untuk di early phase-nya.
Belum ada first blood juga di 1 menit kita yang pertama. Mulai rotasi kali ini ke area top lane. Dari teman-teman Onyx Indonesia, Sans, Drian, dan juga Sasa kali ini masih mencoba untuk menunggu. Sedangkan Rasi juga sudah mulai datang. Bakal coba dihajar kali ini. Betul. Lihat Sasa udah mengeluarkan 1 buah skill. Tapi ternyata Sans di sana pun coba dipaksa. Kemudian Tempest Oblate karena belakang, karena flicker lagi. Dari yang ternyata di sini ada seorang Jay. Sans harus mundur perlahan demi sedikit. Karena kalau tidak dia bakal ditumbangkan. Dan Blue Buff bakal sangat kerugian yang luar biasa Momochan. Iya, masih mencoba untuk memberikan pressure di area atas, tapi Sans setelah ada Tempest of Blade yang dikeluarkan dia nggak mau terlalu bisa dibilang gegabah juga, nggak mau terlalu commit juga. Setelah melihat ada Akai juga sih tadi, backupnya cukup cepat juga dari teman-teman Onyx Filipin ya. Bener banget, dan tapi Rasi udah standby on position kali ini. Sasa bakal siap ketika level 4 dia bakal coba untuk numbangin seorang Liak tuh. Kali bakal coba dipaksakan, bakal lihat masih ada crossbowing yang belum dipunyai oleh seorang Sasa dan ternyata weakness pointnya juga masih ada kali di Momochan. Dan bukan hanya itu aja, lihat udah ada seorang Kairi dan harus berhati-hati untuk para pemain dari tim Onyx ID kali ini dibuka oleh seorang Chai. Terbuka posisinya di arah top lane dan Kairi lebih memilih untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Iya, sedangkan di area mid udah lumayan ramai kali ini Sans-nya bakal coba ditemani sama seorang Drian. Hatednya masih benar-benar sabar banget nahan pergerakan di area mid. Kairi langsung mundur kali ini dengan initiative transition dan gak akan ada sedikit pergerakan yang cukup agresif dari kedua tim. Tapi Sans sudah mulai datang dengan Evian Sword mengejar ke arah J. Tempest of Blood udah mulai dibuka ke arah seorang pandanya tapi harus tumbang kali ini. First Blood berhasil dimakan oleh teman-teman dari Onyx Indonesia. Ya, Sans pede banget karena di situ belum ada Hurricane dan dimiliki seorang J dan berhasil mendapatkan First Blood untuk seorang Drian dan langsung fokus ke arah Turtle yang takut air. Kali ini Sans belum mengambil 1 buah blue buff terlebih dahulu, tapi lapu-lapu udah standby opposition. Gelar udah siap bakal mencoba untuk melakukan teamfight. Di depan sana langsung ada Senitor yang keluarkan, langsung ada sama Forsker bakal. Drian bakal coba tumpahkan, Drian langsung tumpah. Dan lihat di sana, Rasi masih bisa bertahan. Masih ada seorang Hatter dan bahkan dari tim Onyx PC udah ngelihat satu data yang gelap banget, gak kedengeran apa-apa Momochan. Iya, dan pagi kali ini kita lihat bakal ada Hurricane Dance yang bakal dibuka oleh seorang Akai. Tapi kita lihat The Way of Dragon mengarah ke arah seorang Rasi kali ini. Onyx Indonesia mulai ketar-ketir, mulai harus mundur. Tapi Sans mulai datang, masih bertahan dengan ada Tempest of Blade. Namun sayang sekali teman-teman dari Onyx PH, mereka terlalu grouping berempat tadi Ji. Dan kerugian yang luar biasa dan bahkan lihat dari hatednya dia menggunakan blue buff dari seorang Kairi. Apakah dia yakin akan mencoba untuk mendapatkan blue buff dari seorang Sans dan ini war yang kurang baik untuk tim Onyx ID. Mereka kehilangan banyak banget poin dan bahkan Sasa untungnya masih ada 1 buah jarum pentul yang tidak bisa diamankan oleh seorang hate dan Sasa berhasil pulang. Bahkan mereka pun sampai kehilangan turtle juga sih tadi. Rugi banget sih. Itu kayak momentumnya dari pas Dark Nightfall udah dibuka sama Kairi sih. Jadi mereka juga udah gak punya dapat vision. Terus Hurricane Dance-nya dari seorang J juga udah connect. Tapi kayaknya emang keputusan yang tepat dari seorang Sans dia nggak ngambil blue buff dulu. Karena kalau dia misalnya dia ngambil blue buff terlebih dahulu, sekarang mungkin Sans gak punya blue buff. Dan harusnya Sans masih punya blue buff saat ini. Dan kalian jangan lupa ya, di tanggal tuh 12/12 tuh obtain new hero Matilda for free. Di Mobile Legends tinggal login aja. Iya, jangan sampai ketinggalan ya. Gratis, hero gratis kapan lagi tuh. Yes, tapi Hated dan Kairi sudah berada di arah top lane. Momochan kali ini bakal terjadi ganking dari tim Onyx PH. Dan lihat tuh udah mencoba untuk masuk. Rasi mencoba mendapatkan seorang Kairi dan bagus banget. Dapat tidak di dalam turret. Kairi gak bisa berbuat banyak tapi masih bisa. Ada Saban Force yang menyelamatkan seorang Kairi. Lihat, Saban Force yang luar biasa digunakan oleh seorang Haris. Iya, dan bahkan kalau kita lihat tadi cowoknya juga sempat The Way of Dragon. Dia ngelihat pergerakan dari Rasi. Aku bisa bilang dari Onyx PH sendiri mereka benar-benar sabar banget sih. Nungguin dari teman-teman Onyx ID untuk apa ya bisa dibilang melakukan inisiasi terlebih dahulu. Mereka tinggal memfollow atau bahkan mengcounter pergerakan dari teman-teman Onyx Indonesia. Yes, bener banget dan bahkan yang aku lihat di situ Rasi bagus banget. Kenapa dia dapetin Kairi, tapi ternyata turretnya tuh nggak milih damage ke Kairi. Dan bahkan Kairinya selamat, Rasinya yang harus tumbang yang di posisi saat itu dimiliki oleh seorang Rasi. Wah, ada play from Onyx PH kali ini Sasa bakal coba dipaksa. One last hit diamankan di arah top lane Momochan. Kali ini Tler berhasil mendapatkan seorang Sasa, kerugian 3 poin tambahan untuk tim Onyx PH. Lihat, udah 6 poin kill yang diamankan oleh tim Onyx PH. Iya, langsung mengawalkan inisiasi kali ini ke area turtle yang kedua, tapi berhasil diamankan oleh seorang Sans. Tempest of Blade dari muka dibuka dan J kali ini bakal menjadi korban dari teman-teman Onyx ID. Kali ini masih mau lebih, Kairi bakal langsung di Deviant Shot, langsung mengarah ke arah seorang Kairi. Gak bakal bisa diselamatkan lagi dan lagi. Meskipun kalau kita lihat dari seorang Dler sendiri, dia nggak memiliki cukup damage yang cukup sebenarnya untuk team fight dengan teman-teman dari Onyx ID.
Gila itu Suns meraba-raba loh Momochan. Karena gelap, Dia- Dark Knight Falls, dia langsung masuk, dia pakai langsung Retribution. Tapi dia dapat dan bahkan dia dapetin seorang Kairi di arah mid lane. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx PH gak bisa ke defense. War kali ini cukup membuat Onyx ID bernafas cukup lega. Dan bahkan keuntungan yang luar biasa mereka mendapatkan core di arah mid lane-nya. Dan lihat 4.000 berbanding 2.000 cukup jauh loh. Cukup Goldnya jauh untuk sih. di menit yang ke-6 kayak ini. Oke, tapi kali ini apakah akan ada pressure lagi dari teman-teman Onyx PH? Sebenarnya kalau kita lihat dari Onyx Filipina pun nggak terlalu agresif-agresif banget sih. Yes. Mereka nungguin momentum banget, nungguin inisiasi yang dibuka sama teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan kalau kita bilang mungkin Onyx ID jangan terlalu memaksain juga kali ya. Mungkin mereka harus pancing dulu mungkin The Way of Dragon dari seorang Liaknu untuk keluar terlebih dahulu atau Hurricane Dance dari seorang Jay. Baru mereka bisa coba untuk nge-follow up atau memberikan damage ke arah core-core dari teman-teman Onyx PH. Ya, Onyx PH juga dari seorang cowoknya Liaknu, dia nggak kuat untuk melawan seorang Sasa, dia memilih untuk bertukar lane sementara oleh seorang Dlar. Dan Dlar kali ini dia udah dapetin 3 poin kill. Dengan Festival of Blood-nya udah pasti lebih keras dibandingkan seorang Chow di arah bottom lane. Dan lihat, bakal coba dipaksa di arah top lane oleh seorang Sasa, tapi Sasa masih sabar menunggu dan bahkan di arah sini bakal coba dipaksa. Sans bakal coba dapetin 1 buah poin tambah, ternyata tidak. Hanya di germet doh, germet apa? Colek, Gertak. Gitu. Nah, suruh mundur ya. Iya, gitu. Tapi ini bagus banget sih dari Onyx Filipina sendiri. Maksudnya berkali-kali ya ada rotasi yang dilakukan. Tapi kita lihat di area midnya kali ini udah mulai ditumbangkan. Dan bahkan dari seorang Hated kali ini bakal mencari inceran dari teman-teman Onyx Indonesia. Dan bahkan lihat Rahasia bakal coba dipukul mundur. Tapi ternyata ada crossbow of tank dari seorang Sasa kali ini. J-nya tumbang untuk yang ketiga kalinya. Oji. Yes, bener banget. Serangan itu langsung menuju ke arah Turtle. Boleh kita lihat sedikit itemnya untuk kali ini. Dul. Bukan Ko Julio lagi kali ini dan langsung ada Dark Force ternyata menuju ke arah seorang Turtle. Mau coba dipasangkan, diamankan oleh seorang Sasa lagi sama top lane berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Dlar versus Everybody bakal coba mundur dengan flickernya terperangkap oleh Fireball, masih coba dipasangkan. Weakness point belum dikeluarkan, Sasa masih bisa bertahan di arah belakang. Dlarnya bahkan dapat ditapel kill dari Hated. Oh my god, ini benar-benar Harit bukan sembarang Harit. Dia harus coba mundur, Hurricane dikeluarkan dan lihat Hurricane save the day. Tapi ternyata Sansnya belum tumbang dan masih bisa memberikan sedikit damage ke arah seorang Akai kali nggak akan terlalu dipaksakan dari teman-teman Onyx ID. Mereka mundur lagi setelah kehilangan 2 membernya tapi ternyata masih mau lebih. Melihat ada Liaknu di area bawah kali tapi ternyata Just Kendo menghentikan pergerakan seorang Sasa di sini. Masih ada Liaknu dan juga Dlar tapi Sansnya bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sasa, berhasil ngeculik 1 lagi. Yes, 1 untuk 1 dan bahkan Dlarnya yang tadi Dlar versus Everybody dia yang dapetin poin dari tim Onyx PH. Hated ini benar-benar striker bohongan. Tahu nggak? Dia sebenarnya kita kira Kairi sebagai ujung tombak dari PH. Iya. Ternyata tuh Hated, bukan Kairinya. Bisa dibilang menjadi finisher yang baik juga Nih ya. kita lihat ya, 3, 2, 1, dar! Tuh dia langsung masuk, dia dapetin poin langsung Chrono Dash ke arah belakang. Yang bahkan dikira orang-orang Kairi yang bakal menjadi ujung tombak dari Onyx PH. Jadi semua mata tertuju ke Kairi. Bahkan itu Ternyata salah. bukan ya. Hated, makanya Hated beberapa kali kita lihat dikasih blue buff oleh seorang Kairi. Betul tidak? Betul. Itu yang ngebuat Hated bakal punya gold lebih banyak dan bahkan dia 1 level lebih unggul. Yang harusnya posisi dia saat ini adalah sebagai support. Betul. Jadi supportnya Harit bukan Hellcat. Tapi kita kira seperti itu. Tapi ternyata striker bohongannya datang tadi Momochan. Oh my itu god. hanya topeng. Topeng saja. Topeng. Dan kali ini bakal coba maju kali lagi dari seorang Sansnya. Hurricane Dance langsung dibuka oleh seorang Jay. Hanya mundur saja. Gak mau terlalu gegabah dari seorang Akai. Kali ini karena sudah ada Lord juga yang mulai muncul di menit yang ke-10. Perbedaan dari sisi network sudah mulai dikantongi. Sudah mulai diungguli oleh teman-teman dari Onyx ID. Sedangkan kalau kita lihat pun ini memang sebenarnya dari Onyx ID mereka nggak terlalu banyak menang teamfight ya. Iya. Tapi Dan dia mereka bakal masih unggul banget dari dia sisi bakal network. maksa untuk kali ini lihat. Sasa Mereka mau menuju bait ke arah sih. Queen Wings, tapi ternyata Rahasia di arah belakang mendapatkan suaranya. Oh, Bakal tapi coba dipasangkan, Sasa. Sasa harus ditumbangkan dan ke arah belakang. Rahasia harus tumbang, Sasa harus kembali keadaan tak bisa kali ini. Tidak bisa terlalu paksa Drian. Lihat seperempat darah terakhir dan Purified telah Drian-nya. dikeluarkan. Drian harus tumbang, Boots seorang diri, Boots versus Everybody dan
4 versus kali ini 1 gak bisa. Boots akankah bertahan? Lihat, mau coba dipasangkan sama Fox dikeluarkan. Lihat Dragon juga sampai kejebur God. Oh my God. Tapi di sisi mid kita lihat Suns-nya bakal coba untuk melakukan distraction. Dengan adanya satu turret yang bakal ditumbangkan oleh seorang Suns, Kairi-nya nggak sanggup untuk menahan seorang Suns yang melakukan split push di area tengah. Yes. Dan bahkan Sanse kali ini harus menunggu dengan sabar dibalikan keadaannya. Malah dari tim Onyx PH yang melakukan Lord kali ini. Kairi seperempat darah terakhir. 1 hit saja bisa tumbangkan dan Lord diamankan oleh seorang Kairi. Lord di bawah menit yang ke-12 masih bisa ditahan oleh tim dari tim Onyx ID untuk saat ini, Momo-chan. Iya, dan kali ini dari teman-teman Onyx ID sepertinya mereka harus melakukan sedikit movement agresif ke arah Lord yang pertama supaya tidak di pressure terus menerus sama teman-teman dari Onyx PH. Karena mengingat ada satu Lord kali ini untuk teman-teman Onyx PH, berarti bahkan ada split push juga yang bisa dilakukan sama teman-teman Onyx PH di sisi lainnya. Betul, bukan sembarang betul di arah top lane. Suns bakal coba untuk mendapatkan satu buat turret di atas dan dari item dari One ini menuju ke arah Queen's Mix. Ya, menurut aku pribadi ya aku dapat belajar dari teman aku namanya Dio Jojo. Dia player One juga. Memang lebih enak kalau dia pakai brute force. Kenapa? Moving speed. Oh. Yes, bener banget. Jadi attack speed-nya udah dapat dari corrosion dari Diamond Hunter. Dia punya defensif juga, tapi dari brute force dapat moving speed juga. Oh, gitu. Jadi bukan hanya defensif doang di situ yang didapatkan, tapi juga dapat dari moving speed ketika kita kan mau dapetin weakness point-nya. Betul, harus lebih cepat ya pergerakannya. Ngejar ke depannya kan cut. Baliknya juga masih lebih cepat ya, Ji. Tapi kali ini Lord-nya udah berada di area atas, Ji. Belum ditahan teman-teman sama teman-teman dari Onyx ID. Sasa udah mulai walking lagi kali ini. Silau ya? Iya, silau. Aku juga, kira aku doang. Harus agak sedikit berdiri ya kita. Dan berhasil ditumbangkan dengan cukup baik, dengan cukup cepat sekali karena masih Lord yang pertama ya, masih rempeyek banget. Iya, sebenarnya kan seperti yang kita bilang. Tapi kayaknya tadi Boots mencoba untuk menahan di Super Minion tier 1 di arah midland. Kayaknya nggak bakal bisa berhasil dan harus lepas. Bahkan di arah bottom lane juga dia kehilangan tier keduanya. Dan kali ini Onyx ID mereka terpaut 2.000 gold untuk di menit yang ke-13. Berhasil ditangkapkan, Rasi bakal coba dipaksakan. Masih bisa bertahan. Wave Dragon lihat. 2-3 ultimate telah keluar kali ini dan langsung ke arah belakang dari Kairi. Lenor mundur dan lihat Suns-nya juga mundur. Gak ada barter untuk tim Onyx ID dan juga Onyx PH. Ini bukan pertarungan yang menguntungkan tim Onyx ID. Dan bahkan di arah top lane, Gelar masih one by one situation dengan seorang Boots. Boots masih mencoba untuk bertahan kali ini. Boots sudah mencoba, Falling Starmon dikeluarkan. Sasa bakal menuju ke arah seorang Gelar. Langsung ultimate dikeluarkan untuk kabur dari seorang Gelar pun gak berani untuk follow up lebih lanjut dari tim Onyx ID. Iya, kasih cicilan damage aja, poking damage ke arah seorang Gelar kali ini. Dan kalau kita lihat sudah memasuki menit yang ke-14, dimana kita tahu ini udah mulai sedikit terpressure juga teman-teman dari Onyx ID. Mereka harus cari momentum. Udah mulai disusul juga dari sisi networknya, 39.500 diungguli oleh teman-teman dari Filipina. Onyx ID mereka masih bertahan di kondisi saat ini. Ini kayak bakal coba untuk nyari momentum di area Lord Pit kali ya. Ya, bukan hanya itu. Lihat kali ini para pemain dari tim Onyx PH, mereka lihat dari Hater dan J-nya dia berdua terus ya kan. Karena mereka tahu kalau misalnya dari Hater itu nggak di follow up oleh J, nggak bakal ada, susah banget karena musuh-musuhnya pasti bakal kabur. Sedangkan dari Kairi dan juga Dlar mereka bakal nge-burst banget. Dan cowoknya ini bakal menjadi distraction di arah top lane. Harusnya mereka pengen push di 3 lane yang berbeda. Iya, harusnya ya. Tapi dari Onyx ID juga sebenarnya mereka gampang aja sih untuk ngelakuin split karena ada Link juga kan. Ada Link, ada Butch juga dengan Esmeralda-nya. Jadi harus berhati-hati sebenarnya dari teman-teman Onyx PH pun karena nggak cuma split push doang ini ini Suns lihat ini bagus banget di cover masa sama Drian karena just in case dari seorang Liaknu dia dapetin seorang Suns itu masih bisa di follow up setidaknya satu tukar ada satu. Backup ya. Satu tukar satu. Makanya pas aku lihat Suns-nya ke atas, Drian sama siapa? Sasanya ke atas itu bagus banget. Dia secure banget dan seperti yang aku bilang kalian bakal coba duel langsung ke arah seorang Liaknu dan bakal jadi pertukaran harusnya ditangkap oleh seorang Rasi nggak bisa kemana-mana. Immortality-nya sudah pecah. Langsung lihat ditumbangkan satu tumbang menjadi keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena 6 detik lagi Bapak yang terhormat bakal muncul kali ini. Iya, setelah kehilangan satu member kali ini dari Onyx Filipina mereka nggak bisa terlalu nge-press lagi ke arah teman-teman dari Onyx ID dan bahkan turret di area atas sepertinya bakal sisakan begitu saja. Kira aku diambil dulu. Mereka kayak mau coba, mereka bakal coba ini sih, karena dia cukup pede dengan minion yang nge-push ya di area atasnya. Tapi mereka kan coba itu untuk gambling ya.
Sebenarnya nggak Kalau against. di clear sama Akainya. Tapi tadi dia udah ngeliat sih Akainya udah mundur. Oke. Jadi mungkin dia cukup pede juga sih. Oke, tapi kali ini sepertinya Lord yang cukup berarti. Ingat, 13-12 detik lagi bakal muncul dari Liaknu ke Land of Dawn. Dan Dlar udah standby position. Rian udah gak punya sharing story untuk kali ini. Sans Bakal bakal coba di coba mundur di bed, langsung ditangkap oleh seorang Rasi. J-nya langsung terperangkap menjadi gangsing di sana. J tumbang, masih bisa tambahkan. ngelok dua. Oh my god, lihat di arah belakang sana satu poin tambahan. Tapi mereka harus kehilangan seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Kalau kata Bung Koret, double kill didapatkan. Kerry sudah tumbang, Sans harus ke arah belakang. 3 versus 3. Bakal Kali coba ini tarik ulur. Heather bakal coba dipaksakan. Rasi masih di arah belakang. Rasi damage terlalu besar, gak kuat Momo-chan. Sakit banget kali ini tapi masih mau lebih zaman bakal coba di pop up dari seorang hater kali ini. Immortal pecah, Rasinya bakal tumbang. Menumbangkan 3 member dari teman-teman Onyx ID ini benar-benar bukan kondisi yang mengenakan banget sih buat teman-teman dari Onyx Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, sebenarnya masih ada Sans yang diam-diam udah memiliki blue buff kali ini. Bakal coba untuk ngerusut terlebih dahulu, ngegangguin Liaknunya, sakit banget gak? Tapi kita lihat bakal dibuka tanpa soft blade-nya dari seorang Sans dan bakal tumbang kali ini cowoknya. Liaknu gak bisa terlalu berbuat banyak. Ini benar-benar bagus banget sih dari Onyx Indonesia, tapi kita lihat jika ada Hurricane Dance. Dia bakal coba dibuka oleh seorang J, kali ini Boots-nya bakal coba bertahan, tapi damage dari seorang hater terlalu sakit. Oji! Dibalikan keadaannya, lihat level Stormer Hater bakal coba dituju, langsung ter-shutdown. Ini bencana untuk tim Onyx PH. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan satu buah bapak lot yang terhormat. Striker bohongannya sudah ketahuan kali ini. Kau sudah terlihat, striker langsung terselengkat, terbegal oleh seorang Boots bersama dengan Sans. Itu tarik ulur dari kedua tim, Gila, bener-bener kitingnya, bro. hebat banget sih. Mereka sabar banget, masih tarik ulur juga, nungguin teman-temannya respawn. Dan bahkan, kalau kita lihat Kairi pun harus tumbang kali ini. Salah satu hero core yang penting dari teman-teman Onyx Filipina gak akan bisa berbuat banyak. Dan bahkan lotnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Indonesia. Yes. Jay bakal coba menjadi target kali ini, bakal coba di-lock dengan adanya Razi dan teman-temannya. Satu versus everybody itu gak bakal bisa sih, Ji. Selalu on point menggunakan Sylvana, nggak seperti profesor kita ya. Itu Imperial Justice-nya kalau kita lihat berkali-kali nanti di highlight, on point banget. On point banget. Dia Dari nangkep Chow, Yes. dari nangkep Akai. Akainya menjadi gangsing, tau nggak? Tahu nggak pernah nonton kartun gangsing nggak? Oh iya, yang nggak bisa Iya, keluar. ada arenanya. Nah itu dia arena gangsingnya. Tapi kan ini lore-nya udah mulai masuk. Wah. Udah mulai dibalikin keadaannya sama teman-teman dari Onyx Indonesia. Ini Bitter Turret di area mid kali ini udah mulai jebol. Sans-nya bakal coba split push di area bawah. Tapi masih bisa ditahan sepertinya dari teman-teman Onyx PH kali ini. Gak bisa. Di arah Ternyata top udah lane, lihat. tumbang juga, Super Oji. minionnya udah mulai masuk dan ternyata Sans sudah beli pistol kali ini udah fokus dan hater ke arah belakang. Lihat, diusir semua sama hater. Sans masih mau lebih langsung tempo of blood ke arah belakang. Gak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau sesuatu yang pasti. Karena yang tidak pasti hanyalah gebetan yang di chat tiap hari tapi nggak jadian. Kenapa curhat? Gak curhat, aku gak punya Udah gebetan banyak juga. gebetan. Gak Udah banyak. ada. Tapi yang paling penting ya, Follow up kayak kan kalau diam jadi denger semua. sengaja Ji. Tapi ini yang bagus ya, dari Onyx Iya. Indonesia mereka nggak maksain sih. Mereka yang penting udah ngerubuhin inhibitor turret dari teman-teman Filipina kan. Ini udah kayak gigi Dan mereka bisa kakek setup gua ulang loh. lagi. Kenapa sih? ompong. Gak bohong. Salah, ini Apa? kayak gigi kamu. Enggak, ini kayak, Bolong. kayak hati gue. Oh iya oke. Kosong. Ide. Banget. Kayak Tapi Rasi kali depan. ini Rasti bakal coba untuk membuka tapi ternyata masih ada zaman force yang bakal coba dibuka oleh seorang Haris. Coba untuk mundur, menjaga posisi dari seorang Sasa. Rasi masih berada di paling depan kali ini bersama dengan Boots. Dan bahkan lihat Larnya mencoba untuk memberikan pressure ke arah teman-teman PH kali ini. Dan bahkan Akai harus tumbang, Oji. Lihat bahkan Dlar kali ini gak berani melawan everybody. Dlar lebih memilih untuk mundur. 3 lane yang berbeda. Mendorong minion. Super minion is coming. Dan lihat akankah ini menjadi bencana untuk tim Onyx PH. Lihat Dlar masih bisa bertahan. Langsung ada seorang Sans. Lihat seperempat darah. Seperempat darah masih bisa bertahan di arah belakang. Lihat Minionnya. haternya. Kiri kanan Sans. Oh my god. my God, Sans harus Sans-nya. tumbang. Imperial dasi berapa ke seorang hater. Harus pun dibalikan keadaannya. Johor berhasil mendapatkan Oh, satu. 2 Rian tumbang. Dan ini tersisa seorang Sasa yang menjadi Tapi core-nya. Boots-nya. Akankah bakal masuk ke arah belakang? Langsung balik Starboard. Boots ini bencana. Sasanya fokus banget. Looking for Mania. Tapi ternyata Sasa lebih fokus. Boots yang bukan Coleus Andre. Berhasil bermain dengan luar biasa. Ketinggian yang luar biasa dan bahkan